Oke, ada 3 yang nggak berangkat hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Bisna minta tolong kalian untuk memimpin doa ya. Minta tolong Pandu untuk bisa memimpin doa. Sebelum dimulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar kita masih doa. Oke, terima kasih. Nah, hari ini ketemu lagi di fisika. Kemarin yang minggu lalu kalian masih ingat nggak pelajarannya apa? Materinya apa? Bahas tentang apa? Jadi ingat? Apa? Vektor. Udah bahas vektor. Kemarin itu apa lagi? Yang effort apa? Usaha. Tapi beda ya usaha sama effort yang di fisika ya, sama yang ngecat duluan, sama jemput, angkat itu beda ya. Kalau di fisika kemarin usaha apa ya? Usaha kemarin. Usaha adalah kerja yang dilakukan benda juga melakukan suatu pertimbangan. Kalau kesamaannya masih ingat? B sama dengan F kali S, benar. Siapa namanya? Faris ya? Oke, Faris. Nah, pada kesempatan kali ini masih akan membahas fisika, masih ada hubungannya sama energi. Karena energi itu dia banyak ya, banyak. Kalau hukum kekekalan energi, bunyinya gimana? Yang masih ingat hukum kekekalan energi? Ya, Faris. Energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berbentuk tulisan bentuk. Nah, jadi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tapi bisa diubah bentuknya. Nah, hari ini kita mau membahas energi, lebih tepatnya. Nanti tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama adalah kalian bisa mengetahui hubungan antara kecepatan dengan energi kinetik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa mengetahui hubungan antara kedudukan atau posisi terhadap energi potensial. Nah, yang terakhir, kalian bisa menunjukkan nih contoh-contoh kehidupan sehari-hari apa sih yang ada di sekitar kita terkait sama energi kinetik dan energi potensial. Gitu ya. Nah, oke, kalau udah, jadi materi yang minggu lalu kalian udah dapat dengar. Sekarang masuk ke materi yang baru. Bisna mau kasih tunjuk dulu nih. Ada sebuah video. Dari video yang tadi kalian sudah lihat, apa yang bisa kalian simpulkan? Apa nih? Kira-kira? Coba berani angkat tangan. Kalau NPH-nya makin besar, ternyata gimana? Mobilnya jadi lebih cepat hancur. Oke, bisa ditampung. Terus ada lagi yang mau kasih pendapat dari video yang sudah ditonton tadi? Makin kencang kecepatannya makin berdampak. Jadi mirip ya tadi ya sama jawabannya sebelumnya ya. Nah, jadi ternyata dari video yang sudah kita lihat tadi, kalau MPH-nya atau kecepatannya tuh dia makin tinggi, makin besar, ternyata dia besoknya lebih parah ya, lebih parah. Lebih parahnya ini kenapa nih kira-kira? Nah itu yang akan kita pelajari hari ini. Kok bisa ya? Kalau kecepatannya makin tinggi, mobilnya besok makin enak. Kalau tadi 20, sekarang 20 dia masih aman, lumayan lah, masih tabrakannya aja. Jadi kalau ada orang yang di dalam masih aman ya, masih safe. Nah, tapi ketika udah 250, dia sampai parah banget. Nah itu kenapa? Yang akan kita pelajari hari ini yaitu karena dia itu memiliki energi yang namanya
energi kinetik. Nah, ada yang pernah yang tinggi-tinggi kalau di sini di mana? Daerah mana? Colok, tahu Colok, Dawe? Udah pada pernah ke sana? Nggak pernah ya? Kalau misalnya nih kita di tepi jurang yang ada di Colok atau Dawe itu kayak dataran tinggi ya. Kira-kira kalau kita pas di ujung ini terus jurang bawahnya sungai, kira-kira kalau kita berdiri di sini gimana rasanya? Takut ya? Terus apa lagi selain takut? Ngeri. Terus apa lagi? Kalau bahasa Jawanya aku bikin ya. Takut, khawatir ya, khawatir karena kita berada di pinggir jurang. Kalau makin tinggi lagi, kira-kira ketakutannya gimana? Takut ya. Nah, ternyata di fisika itu ketakutan yang kita rasakan itu diterjemahkan secara ilmiah. Namanya adalah energi kinetik. Jadi diri kita ini pas ada di ketinggian tertentu, itu kita memiliki energi yang tadi membuat kita khawatir, membuat kita takut itu karena di dalam diri kita memiliki energi potensial. Nah, karena berarti di ketinggian tertentu. Jadi energi potensial itu adalah energi yang dimiliki benda karena apa yang berarti ya? Karena apa? Tadi ketinggiannya atau kedudukannya. Nanti kalian sudah disiapkan juga buku tulisnya, boleh dicatat untuk materi kita hari ini. Tulisannya Bu Isma sampai berapa kelihatan ya? Oke. Nah, jadi dia tuh punya dua energi, kinetik sama potensial. Nah, dua energi ini yang kemudian kita sebut sebagai energi mekanik, gabungan antara energi potensial energi mekanik tadi gabungan keduanya. Selanjutnya setelah ada energi mekanik kita akan bahas lagi namanya hukum kekekalan energi mekanik. Nah, tadi yang di awal yang disebutkan Haris simple energi. Yang sekarang hukum kekekalan energi mekanik. Bisa lebih memahamkan atau lebih mendalamkan lagi pengetahuan kalian tentang energi. Jadi ini ada energi fisik. Kita lihat, ada yang suka skateboard? Gak ada ya? Gak ada yang pernah skateboard nih misalnya. Nah, di sini ada bar grafiknya. Pada grafiknya itu ada energi kinetik warnanya hijau, terus potensial, terus ada thermal itu panas ya, itu panas. Sama totalnya. Kalau total berarti nanti kalau ada energi kinetik ditambah dengan energi potensial, jadi itu nanti namanya energi mekanik. Nah, sekarang kita coba dulu simulasinya. Posisi paling atas ternyata di mana energinya? Energi potensialnya ada, tapi energi kinetiknya nggak ada. Tadi ya sama ya ilustrasinya kayak yang tulisan pakai bola tadi yang ada di posisi A sama posisi B, karena dia belum bergerak. Nah, coba kita gerakan. Masih gerakan dia, nilai energinya naik turun nih. Coba pas di paling bawah. Paling bawah ya. Nah, kira-kira kalau di paling bawah itu nanti yang paling besar energi apanya? Kinetik ya. Jadi kalau paling besar dia udah nggak punya energi potensial, kenapa? Energi potensial di situ kecil, paling bawah kedudukannya itu hanya itu dia kecil. Makanya di situ energinya juga kelihatan yang warna biru lebih kecil daripada energi kinetik. Nah, kira-kira ada yang bingung nggak nih? Itu maksudnya apa ya? Atau ada yang ingin ditanyakan dulu dari materi yang kita Thermal. Kalau energi thermal, oh ya disitu ada energi thermal ya. Tapi Bisna nggak kasih karena di sini Bisna nggak kasih desakan, nggak kasih dari desakan. Dan
titik panasnya dari gesekan tadi berapa. Nah, kalau dia tidak ada gesekannya, maka energi thermal yang tertulis di sana di barnya itu dia enggak. Terus ya pertanyaannya ya, boleh kasih apa sama garis? Oke, terima kasih. Oke, kalau udah boleh disilakan nanti bisa minta kalian untuk satu kelompok sesuai dengan nomornya masing-masing. Kemarin ada berapa jumlahnya? Berapa masih ingat nggak? 6. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ini ada yang nggak masuk tadi ya? Jadi bisa buat 5 aja ya. Ada 5 kelompok. Nanti kalian bisa berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, Krisna akan memberikan lomba diskusi. Lomba diskusinya bisa kalian akses online di ini. PTPS Oke, semuanya bisa dibuka dulu LPPD-nya. Sudah bisa? Bisa, sudah. Udah aman? Aman? Oke, sip. Karena bisa nggak ada urutannya nih. So pertama kalian harus menjatuhkan sebuah kelarang atau menjatuhkan apa atau melakukan perintah apa. Sana nggak ada ya. Jadi di sana adanya adalah sebuah pertanyaan. Jadi nanti kerjakan sesuai dengan imajinasi kalian. Kira-kira kalau pertanyaannya seperti ini, gimana ya solusi pengerjaannya? Nah itu bisa bebaskan, bisa katakan kepada kalian. Jadi nanti di luar diskusi ini pengennya lebih fleksibel untuk menampung imajinasi kalian. Nah itu ya. Oke, udah paham instruksinya? Kalau ada yang ditanyakan dulu. Nanti dari kelima kelompok tadi, nanti ya setelah sudah selesai bisa kita presentasi di depan untuk membacakan hasil diskusinya bersama teman-teman. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kalian bisa berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang ini boleh berkelompok masing-masing. Biar bisa enak dulu. Oke, yang lain bisa langsung berkelompok. Iya, udah ya, udah sesuai kelompoknya ya. Oke, udah lebih akrab. Kalau dia ini ditulis kalau di HP-nya ada aplikasi yang PDF, bisa download di edit langsung di sana boleh. Jadi nanti kalian bisa ganti-gantian aja makainya dari kelompok 1 sampai kelompok 5 bisa ganti-gantian aja makainya berapa sih masa kelereng yang kalian gunakan. Kita variasi kecepatan. Nggak kelihatan ya. Boleh. Tapi kalau ngelakuin kan nggak bisa kayak gitu ya, cuma Kan boleh zeroin. Jadi kondisi kayak gini tuh dia 0. Berarti dia nanti pasti taruh di sini. Dia nggak kemana-mana. Nah kan 1, 10. Tetap dia akan ngitung 10 meskipun ada plastisinya. Karena plastisinya tadi udah di 0 kan. Ditambah plastisin kita zero kan. Ini itu fungsi dari zero tadi. hanya 10 menit lagi.
semua lembar diskusinya 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Tidak mekanik. Bisa mempengaruhi dari Keduanya itu dari selain kemudian ya. Sekarang kalau udah selesai semuanya, boleh dirapikan dulu tadi alat-alatnya, bola bekelnya, kelerengnya, sama plastisinya ya. Oke, udah ya, udah bisa semuanya. Jadi udah selesai. Sekarang bisa minta salah satu dari kelompok kalian. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya, bisa minta satu dulu, bisa nggak usah tunjuk ya, yang bersedia aja untuk maju ke depan sini dan mempresentasikan apa yang tadi sudah didiskusikan bareng sama teman-temannya. Itu ya. Oke, siapa nih yang mau maju? Ini kelompok 1. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 dari sama. Yang mau maju nih. Cowok-cowok ya. Cowok-cowok tadi pembantu-pembantu. Cowok-cowok pembantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kalanda Amali absen 17. Kenalkan, nama saya Wadu Usman Jelata, dari 28. Kenalkan saya di Faris Rahman absen. Kenalkan saya dengan Adian Bangka. Di sini kita akan menyampaikan hasil diskusi kami. Bisa disimak ya di lembar diskusinya. Untuk soal nomor 1 adalah kinetik. Apabila sebuah kelereng diberikan dorongan dengan kecepatan tertentu hingga mengenai plastisin, apakah yang akan terjadi pada plastisin? Bagaimana jika dilakukan 3 kali variasi kecepatan awal yang berbeda? Oke, nah dijelaskan Bu tadi cara mainnya gimana? Untuk kita tadi menggunakan kelereng, terus posisinya dibentuk kayak bendungan, kelerengnya dilajuin. Untuk kecepatan pertama tidak mempengaruhi plastisi, belum penyok belum apa. Untuk kecepatan sedang plastisi sudah mulai penyok sedikit. Iya. Terus kecepatan ketiga yang sangat cepat dapat menembus atau menebangi plastisinya. Sampai bisa melubangi ya. Iya. Nah nanti gimana cara melakukan variasi kecepatannya tadi gimana? Bisa Variasinya gimana ini biar beda-beda gitu katanya. Jadi pas dorongnya itu ya saat dorongnya dikembangin gitu, Iya. naik tegang terus sedang sama pelan-pelan gitu ya. caranya. Oke. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya semakin besar kecepatan maka energi kinetik semakin besar. Energi kinetiknya makin besar tahunya dari mana? Dari penyoknya itu Dari penyoknya tadi ya. Jadi dia makin penyok itu ternyata semakin besar. energinya. Terus kalau in daily life apa nih kehidupan sehari-hari biasanya? Kayak Kecelakaan mobil, motor, bisa ya? bisa. Yang beda-beda. Oh nanti jadi kalian yang udah belajar fisika, harapannya bisa nih, kan tadi udah tahu ya hubungan kecepatan sama energinya. Kalau makin cepat dia makin penyok. Jadi kalian kalau naik kendaraan harus berhati-hati ya. Jadi kencang boleh tapi harus hati-hati. Oke, kasih tepuk tangan dulu ya untuk Ya, silakan dari kelompok kami kalau ada salah dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali duduk lagi. Yang masih dibingungkan atau yang ingin masih ditanyakan?
apa? Ada nggak? Kalau nggak ada kita contoh soal ya. Contoh soal. Dikalinya apa aja? Masa berapa masanya? 600 sudah. Berarti juga nggak? Ya. Nah, jawabnya gimana ya? 31, satuannya apa? Joule. Maka dia yang oke, kalau ini contoh soalnya juga udah gimana? Bisa ya? Bisa, semangat ya. Oke, sekarang kalau udah pembelajarannya bisa akhiri, tapi sebelum berakhir kita refleksi dulu apa aja ya yang hari ini sudah dipelajari. Energi kinetik, terus potensial, terus mekanik, nilai moralnya tadi. Berarti kalau naik motor nggak usah cepet kayak gitu ya. Terus juga kalau belajar ketinggian yang tadi ya. Terus selanjutnya setelah mempelajari materi itu kalian gimana nih? Jadi ngerasa gimana? Setelah pembelajaran kelompok yang main-main plastisin, gimana? Gimana? Senang? Ya. Oke. Terus selanjutnya keterampilan baru apa yang kalian dapatkan atau pengetahuan baru apa? Ya? Tentang energi termal. Oh ya. Jadi Galang dapat pengetahuan baru terkait energi termal, teman-teman ya. Bisa matiin aja ya. Nah, tadi kalau Galang dia dapat pengetahuan baru tentang energi termal dari pembelajaran kita hari ini. Ternyata tadi kalau energi termal hubungannya sama friction ya. Terakhir, yang ingin kalian pelajari lebih dalam lagi tentang materi kita hari ini. Oh, kayaknya saya tertarik nih mau belajar ini. Oh, saya tertarik nih membuat alat pelindung yang kalau dia jatuh dari ketinggian 10 meter ke bawah. Atau apa nih yang kalian inginkan? Yang kalian ingin lakukan lebih lanjut? Aditya apa? Apa hal baru apa yang pengen kamu pelajari lagi lebih dalam? Tentang apa? Energi kinetik? Atau kamu jadi terinspirasi buat mobil yang dia tahan kalau kena truk tronton dari depan dan belakang, bodinya masih aman? Pernah lihat nggak? Pernah dengar? Itu mobil mewah namanya Rolls Royce. Agak sulit Royce. Nah, tahu ya? Nah itu ternyata dia pas kena tronton depannya, belakangnya juga ada truk tronton, tapi bodinya masih aman, orangnya masih aman loh. Ya, jadi dia membuat mobil sedemikian rupa sehingga pas kena mobil, kena tabrakan yang dia berat, EP-nya besar, tapi ternyata dia masih bisa safety, masih bisa. Makanya disebut mobil mewah ya. Kan yang di dalam aja dia nggak apa-apa. Mungkin beda ceritanya kalau mobilnya bukan Rolls Royce. Ya. Gitu. Oke, itu perdebatan ya. Semoga ilmu yang Krisna sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Untuk pembelajaran kita akhiri, minta tolong Haris untuk bisa dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran yang pagi ini, mari kita menuntut pembelajaran ini berdoa. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.